Halo Sinekrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film Ibu Menteri nih. Iya, bener ya. Ibu Menteri Komdigi ternyata filmnya. Bener. Yang judulnya Liora, Penantian Buah Hati ya. Ya. Oke, film Liora disutradarai oleh Prita Gita Arya Negara, terus ada Titin Matimena sama Priska Amalia. Terus untuk cast-nya ada Marsha Timothy, Darius Sinathrya, Widyawati, Anah Arasin, Olga Lydia, dan banyaklah cast pendukung lainnya yang kalau ditanya soal aktingnya pasti sudah tidak usah kalian ragukan lagi lah. Pokoknya bertabur bintang lah, ensemble cast yang mantap nih film Liora ini. Benar. Dan untuk sinopsisnya, Andri? Oke, jadi film Liora ini bercerita tentang journey-nya Ibu Menteri saat masih menjadi DPR RI ya. Iya, ketua. Betul. Dan saat itu dia dan suaminya sedang berjuang untuk bisa punya buah hati, tetapi sesuai dengan judulnya Penantian Buah Hati. Penantian itu tuh penuh dengan liku, penuh dengan ujian untuk tidak semudah itu untuk akhirnya dia bisa memiliki seorang Liora anaknya gitu. Jadi kurang lebih filmnya tentang itu. Yang disuka yang pertama mungkin dari nonton Marsha Timothy yang dulu Nokta Merah ya. Iya. Aku selalu terbawa, maksudnya ya Marsha Timothy ya udah gak usah diraguin lagi gitu. Dari segala emosi dia, dari segala sedihnya itu aku suka banget Marsha Timothy-nya. Dan hal lain lagi yang mungkin kena ke aku gak ngerti kenapa. Aku sendiri merasa sangat relate di sini. Karena saat itu posisinya Bu Mutia tuh kan ya wanita karir kan, wanita karir. Ya so am I gitu, wanita karir. Terus menanti buah hati juga walaupun aku masih figuring out about having kids, tapi nggak tahu kenapa, aku nggak tahu apakah teman-teman yang lain yang menonton yang sesama wanita karir juga ngena atau enggak, tapi di aku tuh kayak aku relate. Aku gak berekspektasi, aku menonton ini tuh sama sekali gak berekspektasi apa-apa, tetapi di momen-momen ambisinya dia, keinginannya dia untuk punya buah hati, usahanya, gak tau kenapa kena ke aku dan at some point ya I cried. Iya, pertama juga orang nonton Liora juga tidak berekspektasi apa-apa, tidak melihat trailernya gimana, Bener. dan tidak tahu juga kalau ini filmnya tentang Ibu Menteri. Soalnya pas orang baru pas si Marsha Timothy-nya lagi di scene yang di mobil, terus pakai lencana kayak, oh ini berarti kerjanya sebagai ya orang di pemerintahan. Terus pas ada scene masuk ruangan DPR gitu, oh kok ini pakai ruangan ini, terus ada ini kan ada name yang di nama yang di atas kursinya. Oh ini tentang ibu. Itu saya baru ngeh di situ. Kamu tim yang nggak baca sinopsis? Aku sih baca. Aku juga nggak tahu Liora tuh film apa. Pas disebutin nama tokohnya, oke, berarti based on true story gitu. Emang di awalnya kan ada based on true story. Ya ada disclaimer itu, tapi orang tuh nggak ngeh ini filmnya tentang Bu Mutia Afif. Nah pas baru tahu tuh pas itu. Dan pas ini emang tentang apa gitu. baru kan ya emang orang aja nggak tahu Bu Mutia udah punya anak atau belum. Itu aja orang nggak tahu. Oh ternyata tentang ini. Terus dengan ya tadi kan diperankan Marsha Timothy, terus setiap adegan yang benar-benar harus nangis, itunya teh dapet ini feel Marsha Timothy tuh bisa gitu pas adegan, misalkan pas adegan yang di ini yang pertama kali dia dikasih tahu kalau dia keguguran. Itu anjir kayak dia kan denial dulu, terus tiba-tiba aja gitu. Sumpah sih dari POV kamu sebagai laki-laki nontonnya kenakan, apalagi aku yang nggak tahu kenapa dari awal dia udah memposisikan diri sebagai wanita karir, expecting child, kayak tiba-tiba aku masuk ke sepatu dia, kayak segala emosinya dia, happinessnya dia berani mau program, khawatirnya kita mencurangi semesta nggak sih dengan kita ngelakuin ini. Gak tau kayak tiba-tiba teh kok jadi gue yang ngerasa gue pengen punya anak ya gitu, kayak oh my god ya, aku sih ngerasa kecolek sih. Gak tau ya kalau dari POV kamu sebagai, maksudnya kan kamu sudah menikah juga, tetapi alhamdulillah kan dulu kamu nggak ada semacam momen expecting gitu. Cuman ya untuk kamu sendiri yang memang sudah berkeluarga pun ya bisa ngena dari si Timothy-nya kan. Iya berarti emang Marsyanya. pemilihan Marsha Timothy jadi si Ibu Mutianya
Anjing pas banget ini Iya, teh iya, langsung iya, dapat. iya. Dia tuh bisa ngedeliver si emosi yang harus disampaikan ke penontonnya teh Benar. nyampe gitu. Terus juga di sini chemistry Darius sama Marsanya Iya, dapet ya. dapet banget. Terus orang sukanya di sini juga filmnya ngasih tahu kayak edukasi tentang medis-medisnya nggak Iya. sih? Kayak tahapan buat kesuburan kayak Gak gitunya expect gini loh, kayak kan kalau di film-film lainnya atau apalagi sinetron ya, maksudnya film-film lainnya kan kayak cuman ngejelasinnya, oh bapak hanya harus istirahat, oh ibu, Iya. ini enggak, kayak dokternya tuh ngejelasin kayak nanti metodenya akan seperti ini, nanti akan dibawa ke lab dulu gitu-gitu, kayak ya itu bagus juga. Ya ada bahasa medis yang beneran oh baru tahu ini tuh gini, Iya, ini tuh gitu. bener. Kan, kayak ya tadi kan kesuburan terus suaminya ada gini, si ibunya Bener, gini, bener. coba dulu embrionya. Iya. Bahasa-bahasa medis itu tuh bikin kita yang ada di lingkup orang-orang yang memang have no idea tentang bayi tabung, have no idea tentang IVF. Oh ternyata tuh se-effort itu gitu untuk, maksudnya praktik IVF kan sesuatu yang mungkin ya common nggak common ya, tergantung orang-orangnya gitu. Cuman kan di aku sendiri aku nggak terlalu kenal dengan konsep itu, dan kita jadi ngerti dan ngebuka POV juga, ngebuka sudut pandang kita juga kalau ternyata ikhtiarnya tiap orang untuk bisa Beda-beda punya anak tuh luar biasa. Terus juga mungkin hal lain yang memang cukup ngingetin aku sama film dulu tuh yang kayak gini juga tuh Critical 11 kalau nggak salah ya, tentang expecting child dan sama-sama tentang keguguran juga. Dan ya maksudnya penceritaannya konsisten dalam artian gini, itu memang dua film berbeda tapi ya sama-sama menggambarkan kalau memang keguguran itu, meninggalnya bayi itu it was never easy untuk pasangan suami istri gitu. Maksudnya ya aku suka bagian-bagian dimana yang meng-capture depresinya si Marsha, gimana dia denialnya, dan puncaknya yang bikin aku mau mewek juga, maksudnya semua orang kan pasti pernah stres berat gitu ya, walaupun alasannya beda-beda, nggak melulu tentang keguguran gitu. Maksudnya aku paling ikut sedih di momen dia kayaknya dia udah putus asa banget, terus dia udah nggak mau ngobrol lagi sama Tuhan tuh, udah anjir. Emang orang kalau udah stres, udah kecewa tuh kadang ya gelap aja kayak gitu. Pas adegan di air terjun, anjir itu dialognya kayak itu tuh dapet banget, walaupun ya pas si Marsanya ngomong tuh nggak dapet, tapi pas Widiawatinya pas ibunya, yang ngomong, anjir itu kan nggak expect banget ngobrol gitu. Sumpah, Terus kan itunya emosi si Marsanya, mama anjir. Iya anjir, iya banget. Anjing dapet. Sumpah kayak gini ya, jujur aku nge-reviewnya aku takut bias karena langsung relate gitu, karena posisinya tuh sama, walaupun aku belum expecting child tapi langsung kayak masuk ke sepatunya. And Widiawati also reminds me of my mother. Anjir, aku langsung apa ini, udahlah. Iya. Mewek. Terus dari cara ngomongnya ini nih, ya ini bukti kalau emang case yang udah sejago itu mah jadi cara dia ngomongin kalau mama juga kena kanker tapi tetap iya, itunya tuh enak, ada kayak getirnya gitu kan ngomonginnya tuh. Iya, maksudnya bukan yang ya adegannya tuh dipilih yang ngomong sama air terjun ya, enggak lantas dengan adu nasib. Kamu kalau mama kan bukan dialog langsung kan, tapi kayak ngasih tahu, saya mamanya Mutia, saya juga kena kanker tapi saya nggak mau nyerah. Itu langsung. Menurut kamu apa aja sih yang kurang oke-nya di film Liora itu? Kurang oke-nya ya, kan gimana pun sebenarnya ya film ini kan ngikutin memang based on true story-nya Ibu Menteri kan. Kita dalam menginginkan sesuatu atau berambisi akan sesuatu tuh memang baiknya apapun dari dalam diri. Cuman aku ngelihat di sini lingkungan si Ibu Menteri itu kurang lebih kan cukup green flag ya, kayak suaminya nggak nuntut, orang tuanya juga biasa aja, teman-temannya juga nggak nuntut, tapi dia yang berambisi pengen punya anak gitu. Dan aku tuh ngelihatnya ini bisa lebih strong lagi ambisi dia kalau misalkan ada unsur ekstrinsiknya juga, unsur di luar diri dia yang memang bikin dia, selain dianya udah pengen, dia juga jadi makin tertekan buat punya anak karena kondisi luar, sedangkan itu kondisi luar gak ada. Jadinya tuh dia yang memang berambisi ya, dia yang itu sih pas adegan dia memang sih ada adegan dia marahkan sama suaminya, dia nyuruh suaminya nikah lagi gitu. Dan itu kan hasil dari overthinkingnya dia kan, yang memang aku pun nggak bisa ngejudge karena mungkin di luar sana yang memang sedang struggle untuk bisa garis dua, mungkin ada banyak juga yang overthinking ke arah sana. Gimana kalau gue nggak bisa ngasih suami gue anak? Ya udahlah, mereka mending nikah lagi aja atau gimana, pasti overthinking ke sana. Cuman menurut aku akan jauh lebih strong lagi kalau memang ada unsur di luar yang mungkin agak toksiknya deh yang bisa ngedorong si Ibu Menteri ini tuh jadi
se-stres dan seambisi itu gitu. Kan biasanya kalau film ya ada faktor penggerak si Iya. karakter utamanya biar dia harus ngejalanin dari titik A ke titik B. Benar, nah kan benar, ininya benar. tuh tujuan dia punya anaknya teh nggak muncul dari lingkungannya ya. Iya. Bahkan suaminya ya kayak ya kita boleh aja jalanin kalau kamu memang mau iya, gitu terus kan. nggak ada tuntutan orang tuanya. Ya mertua baik ibunya sendiri, terus kan dari si Teman-temannya teman-temannya yang circle-nya ya semuanya support kayak ini teh dari mana kepikiran harus punya anaknya, urgensinya dari mana. Terus kan di sini juga kita tuh ya karena orang nggak tahu ini film tentang siapa, jadi nggak tahu umurnya si Bu Mutia pas ini tuh ya apa. Bener. Terus kan cuma ada obrolan bagusnya cewek punya anak tuh di usia something. Iya, apakah berarti mungkin Bu Muti pas segitu teh udah di atas 35 atau gimana? Ya itu juga nggak ada sampai soalnya emang nggak ada apa ya, nggak ada planting buat misalkan kan kalau nggak salah itu misalkan ada obrolan staffnya atau siapa kok si ibu itu belum udah umurnya segini kok belum. Iya, seenggaknya mah gitu-gitulah faktor luar yang bikin si ibunya makin overthinking atau gimana atau enggak ada obrolan siapa pas mengunjungi siapa. Itu si itu nikah lagi karena istrinya nggak bisa ngasih. kan bisa ada gitulah maksudnya kan ini ya mungkin ini memang beneran dari film kisah nyata kan, tapi setidaknya ada unsur atau faktor tambahan yang ditambahin biar si ceritanya lebih berasa film gitu. Bener ya, aku harus browsing sendiri setelah nonton buat tahu kalau ternyata Ibu Mutia tuh ya usaha buat hamil tuh dalam rentang 36 sampai 44 gitu. Jadi memang gak diceritain di dalam filmnya kan kalau ibu tuh udah kepala 3 mau kepala 4 gitu. Hal lainnya aku gak semua penonton kita tuh bisa bahasa Inggris. Banyak adegan bahasa Inggris yang gak ada subtitlenya. Nah kan ini tuh di sini tuh banyak scene-scene yang oke, sampai sebenarnya momen yang akhirnya mereka berantem tuh kan itu juga ya sebenarnya kan mungkin eskalasi dari apa, tapi orang tuh nggak dapet kenapa mereka harus seberantem itu. Iya benar. Orang tuh kirain tuh bakal berantem kayak di Noktah gitu. Oh si iya ada suatu momen yang nge-trigger dia marah. Iya, besar kayak gitu. Iya marah besar. Nah di sini tuh nggak ada kayak semuanya tuh kayak scene-nya tuh cuma pas dia senang happy hamil terus tiba-tiba keguguran, happy lagi hamil lagi keguguran terus tiba-tiba teh ya itu tiba-tiba marah ke situ tuh nggak ada perasaan suaminya juga adem-adem aja. Iya nggak gimana. Nah orang tuh berharap si suaminya juga ngerasain stres. Ada karakter developmentnya nggak sih? Kayak nggak yang oke, nggak yang terlalu perfect gitu. Iya nggak yang terlalu green flag bener. Edan bisa iya, gitu. jadinya kayak, kurang human nggak sih? Iya itu sayang banget sih. Jadi kalau si Marcenya mah ya kan kadang orang ada mikirnya developmentnya gitu. Aku ngelihat dari dia takut jarum suntik kan sampai dia nyuntikin sendiri ke perutnya kan ya ada developmentnya gitu. Iya, nah sayangnya tuh itu tidak terjadi di si suaminya. Jadi suaminya kayak yang lempeng gitu aja. Kan kelihatannya tuh si istrinya ya kan yang terus cari masalah. Ya oke, dia yang paling terpuruk gitu ya. Cuman kayak suaminya adem-adem, suportif, kamu butuh apa segala macam, tapi dia yang cari masalah terus tuh kayak setidaknya ada sisi si suaminya marah kayak apa kayak gitu. Iya, jadi ini tuh kayak semua konflik yang tuh datang dari si ceweknya. Orang tuh nggak ngelihat si cowoknya bawa konflik juga gitu. Jadi ingat kalau Critical Eleven kan si Reza Rahadian sama istrinya tuh kan sama-sama punya konflik, sama-sama kayak si Reza Rahadian sudah menerima anaknya meninggal dan dia terus datang ke makamnya, sedangkan istrinya tuh nggak mau datang ke makamnya, sedangkan istrinya tuh terus grieving di dalam kamar anaknya dan suaminya tuh nggak mau masuk ke kamar anaknya. Itu kan sama ya, kayak yang satu masih di fase grieving, yang satu udah nerima dan belum bisa paham satu sama lain. Itu seimbang menurut aku gitu. Hampir semua kehidupannya yang ditampil di film ini pun saya tidak relate ya sebenarnya. Tapi bagusnya emosi yang pengen disampaikan di film ini tuh dapat. Nah ini tuh kayak si staffnya tuh pengen bilang, ya saya juga Bu berusaha pengen punya momongan, tapi ya ibu mah enak kaya, jadi ibu bisa bayi tabung. Ibaratnya pengen ngomong gitu. Bener. Dari cara ngomongnya juga kan bilang, ibu hebat, gak semua orang bisa bayi tabung kan. Itu tuh ya secara langsung kasih tahu. Ya ibu mah kaya, jadi masih banyak usaha yang bisa dilakukan biar punya anak kan. Jadi terlalu
gampang aja gitu. Iya. Tiba-tiba usaha pertama ya udah keguguran, ya udah coba lagi, ya udah keguguran coba kayak terlalu mulus aja sih jalan cerita filmnya kayak gitu. Benar. Terus juga scene yang adegan sholat nih, Heeh. yang akhirnya sholat sama Darius, itu tuh bisa oke kalau sebelumnya ada scene yang ngajak si Marsanya buat sholat juga gitu. Kan nggak cuma statement ya, saya lagi nggak mau ngobrol sama yang di atas. Tapi seenggaknya ada adegan sholatnya biar pas adegan itu tuh si Marsa, aku juga ikut sholat ya mas. Nah itu tuh bisa jadi pay off gitu. Sayangnya tuh itu kalau menurut orang ya, itu sayang banget sih adegan sholat itu soalnya itu powerful. Scene favorit yaitu scene saat ibunya pengen ngelihat embrio si Mutianya, si ibu Mutianya kayak itu maksudnya aku udah feeling nih dengan si ibunya mau ngelihat embrio, gak lama lagi nih, benar aja, dan itu berhasil jadi tearjerker buat aku, jadi aku overthinking. Aku bisa nggak ya bikin ibu aku bahagia sebelum dia berpulang gitu, itu aku mewek berat kayak parah lah itu. Iya itu padahal kan nggak diliatin dulu kan kenapa ngotot pengen ngelihat embrio. Kenapa ngotot pengen ke rumah sakit tempat. Iya kan, nggak dikasih tahu itu mau lihat embrio gitu. Kamu kapan kesini lagi? Kan benar. itu. Iya. Terus kan itu emang di situ juga scene-nya pas si Marsanya, oh ini mama nelpon, kan terus ambruk terus ngeliatin pindah scene ke kuburan, anjir itu mantap sih. Di sini pokoknya emang banyak scene yang oke, terus ya emang pengambilan gambarnya juga mantap di sini, dan ya itu sayangnya aja cuma banyak hal yang bikin kita kurang di sini gitu doang. Sini skor untuk Liora berapa? 7,5. Dari aku 6,5 ya. Okay. Karena sayang sekali itu tadi sih banyak. Padahal emosi-emosinya tuh nyampe gitu. Iya kurang berasa film aja sih. Filmnya lurus-lurus aja, yang naik turun adalah emosi tokohnya. Itu. Iya. Jadi sayang banget itunya. Andai kalau mungkin karena emang ini based on true story, tapi padahal kan untuk kebutuhan film bisa lah dibikin berasa film gitu. Jadi kayak yang terakhir orang nonton memang yang orang yang masih ada itu cerita ya Komang. Nah Komang juga sayangnya gini. Jadi semuanya mulus aja, nggak ada yang ditambahin untuk kebutuhan film. Dramatisasi untuk keperluan tontonan. Iya, kan padahal itu bisa di disclaimer di awal emang ini based on true story tapi didramatisir. Beberapa nama didramatisir untuk atau beberapa scene bisa didramatisir untuk kebutuhan film, tapi sayangnya ya gimana, mungkin emang yang nulis skripnya juga approval dulu Bu, kalau kayak gini boleh nggak? Ya kan soalnya orang kan masih ada takutnya nanti gimana. Misalnya kalau mau suaminya gimana? Ya benar. Ya itulah. Benar. Ya susahnya gitu mungkin kalau di Indonesia emang nyeritain film tentang orangnya yang masih ada gitu. Jadi kan based on true story-nya emang harus approval sama orang-orang yang ada biar sesuai dengan fakta dan data mungkin gitu ya. Tapi kan sayangnya kita sebagai penonton butuh yang masih berasa filmnya. Benar. Oke, mungkin cukup segitu saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.